Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A yang cerdas dan hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalian sudah pada tahu kan bagaimana doa sebelum belajar? Mari kita berdoa di rumah masing-masing ya anak-anak. Nah, anak-anak, pada hari ini, Sabtu 6 Maret 2021, kalian akan belajar mata pelajaran SPDP mengenai perbedaan mozaik, kolase, dan montase, dan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai ciri-ciri fabel. Pertama, Ibu akan menampilkan video mengenai perbedaan mozaik, kolase, dan montase. Simak baik-baik ya videonya. Perbedaan mozaik, kolase, dan montase. Anak-anak, sebagaimana yang telah kalian ketahui pada pelajaran sebelumnya, bahwa bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar dan dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Jenis karya dari bahan alam, contohnya ada mozaik, kolase, dan montase. Apa ya itu mozaik, kolase, dan montase? Perhatikan baik-baik videonya ya. Mozaik merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan yang disusun atau ditempel membentuk suatu gambar. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh mozaik. Kepingan bahan yang ditempel ini dapat berupa kepingan kertas, kepingan kulit telur, kepingan keramik, atau kepingan yang lainnya. Lalu ada kolase. Kolase adalah karya seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh dari kolase. Bahan yang digunakan dari berbagai jenis bahan bisa bahan dari alam seperti batu, daun, ranting, bunga, dan bahan lainnya. Selanjutnya ada montase. Montase merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Nah, ini merupakan contoh dari montase. Gambar yang dipakai bisa dari koran bekas, majalah bekas, buku yang sudah tidak dipakai, pamflet, ataupun yang lainnya. Jadi, perbedaan mozaik, kolase, dan montase yaitu: mozaik adalah bahan material yang ditempelkan berupa susunan kepingan dengan jenis bahan yang sama. Kolase adalah bahan material yang ditempelkan berupa bahan yang berbeda jenis. Sedangkan montase adalah bahan material yang ditempelkan berupa bahan dari gambar yang sudah jadi. Sekarang kalian sudah tahu ya perbedaan mozaik, kolase, dan montase. Jangan lupa diingat dan dipelajari lagi ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya perbedaan mozaik, kolase, dan montase. Saat kalian membuat karya seni tersebut, kalian dapat membuat dengan berbagai tema. Dapat dengan tema tumbuhan maupun hewan. Berkaitan dengan hewan, apakah kalian pernah mendengar cerita mengenai hewan? Anak-anak tahu tidak, cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh cerita disebut fabel. Lalu apa saja ya ciri-ciri dari fabel tersebut? Yuk simak video berikut ini baik-baik ya. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Ciri-ciri fabel: menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, memiliki alur cerita, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Berikut langkah-langkah dalam memperagakan fabel.
Buatlah kelompok bersama anggota keluargamu yang jumlah anggotanya sesuai dengan tokoh dalam fabel. Pahamilah peran setiap tokoh. Mintalah anggota saudaramu yang lain untuk menjadi narator. Narator adalah orang yang membacakan fabel. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara dalam fabel. Mari dengarkanlah dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia enggan untuk keluar dari sarang. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meskipun ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir 2 kali. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sang ular terdiam sejenak. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri ya? Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendirian? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran SPDP dan Bahasa Indonesia hari ini. Jangan lupa dipelajari dan dipahami ya. Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.